Baik, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya. Hari ini masuk semua apa ada yang Ada yang sakit. Adelia, Bilkis, Maulana. ada yang tahu mana? Sakit. Oh, sakit semua ya. Siapa? Adelia, Bilkis, Maulana. Absen 1, 721. Ya. Nama Bilkis sudah sakit. Ya. Maulana juga ya. Ya. Sudah ada yang bingung. Baru mungkin, nah mungkin nanti perwakilan dari kelas atau barengan ya bisa menjemput teman yang sedang sakit ya. Itu bagian dari empati kita, bagian dari solidaritas kita ya pada teman. Untuk mensupport, kita doakan untuk yang hari ini belum masuk karena sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan. Baik, bisa kita mulai untuk materi kita hari ini. Pak Akbar akan melanjutkan untuk materi yang kemarin. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya ya, untuk kenyamanan kita bersama, kita kondisikan kelas kita mulai dari kebersihan, kemudian kenyamanan, kerapian ya. Barangkali ada sampah yang belum dibuang, silakan bisa dulu. Sampah-sampah bambu yang belum rapi bisa dirapikan terlebih dahulu. Silakan. Aman semua? Yang depan bisa diisi dulu. Coba buat. Loh, ayo sini. Loh, emang pas sini. Biar nggak kosong. Yang buat. Depan di sini dulu. Nah itu juga depan diisi dulu. Depan. Ayo. Pasar dan juga bentuk pasar ya. Nah, apa aja sih yang hari ini akan kita pelajari bersama? Yang pertama ada menjelaskan definisi pasar, mana sudah kita sempat singgung. Kemudian nanti kita coba belajar juga syarat terbentuknya pasar itu bagaimana. Kok bisa terbentuk sebuah pasar itu apa saja syaratnya? Nah, kemudian dari setelah kita pelajari syarat terbentuknya pasar, kita juga akan pelajari klasifikasi pasar ya. Jenis pasar itu apa sih? Kemudian bentuknya seperti apa? Pasar itu seperti apa? Nah, itu kita akan dalami di tujuan pelajaran hari ini. Kemudian dengan menganalisa bersama-sama dengan kelompok, nantinya ada tugas kelompok juga untuk menganalisa ya peran pasar bagi perekonomian, baik itu ruang lingkupnya, kemudian seperti apa dari segi perbedaannya. Nah, di hari ini juga Pak Akbar akan melakukan penilaian sama seperti pembelajaran biasanya, ada 3 aspek ya. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, nanti menggunakan soal ataupun dari tugas kelompok nanti. Kemudian ada keterampilan dari keaktifan teman-teman, kemudian interaksi, kemudian bagaimana menjawab dan juga sebagainya. Yang terakhir sikap. Nah, ini poin penting ya, sikap ya. Kembali lagi Pak Akbar juga menilai dari segi sopan santun ya, perilaku di kelas, ramai sendiri atau enggak, membuat gaduh atau enggak. Nah, ini Pak Akbar juga melakukan penilaian dan nantinya akan Pak Akbar ke guru pendampingnya Pak Akbar ya, ini Kenny dan juga Luis. Oke, bisa dipahami? Oke. Sekali lagi masih kurang semangat. Are you ready? Yes, I'm ready. Good, kita mulai ya. Oke. Yang pertama, kita akan belajar berkaitan dengan pasar. Kita udah tahu kemarin terkait pengertian pasar. Ada yang bisa menyimpulkan dari pengertian pasar yang kemarin? Secara sederhana. Apa itu pasar? Ya, dan jarak. Tempat terjadinya transaksi barang atau jasa. Tempat terjadinya sebuah transaksi barang atau jasa ya. Tempat di sini bisa berupa fisik atau non fisik. Berarti bisa dua-duanya ya, baik fisik maupun non fisik. Nah, sebelum masuk ke ranah ini, ada yang pernah ke pasar tradisional? Siapa? Mulai dari yang jual atau barang yang dijual seperti apa, penataannya atau seperti apa? Yang pertama waktu itu
ada yang jualan kayak kerupuk. Jalan Di depannya ada juga pasar. Di sebelahnya lagi kayak jualan bahan masakan gitu kayak lombok, bawang putih, bawang merah. Terus di sebelahnya lagi ada yang jualan ayam. Dan di sebelahnya lagi yang sana dengar? Nggak sampai. Yang pojok dengar? Apa? Menetapkan harga beli. B. Atau lihat di televisi itu ada sidak harga beras. Pernah nggak? Harga beras melambung tinggi, perlu adanya sidak dari pemerintah. Nah, ya, kemudian harga minyak, terus harga apalagi cabai, bawang putih dan sebagainya. Kenapa itu harus dikontrol? Ya untuk menstabilkan sebuah pasar ini supaya antara penjual, pembeli dan juga antara konsumen produsennya itu bisa imbang. Nah, contohnya kalau kita berbicara berkaitan dengan penetapan harga, tidak terlepas dari kurva. Ini permintaan, ini penawaran. Ya. Ada yang tahu hukum permintaan dan hukum penawaran? Ya, ini kelas SMP kalau nggak salah. SMP diajarkan ilmu ekonomi kan ya? Belum? Belum diajarkan? Iya. Kira-kira ini permintaan dan ini penawarannya. Kira-kira kalau harganya itu katakanlah 1.000 atau lebih murah, permintaannya banyak atau sedikit? Banyak. Semisal harganya itu mahal, kira-kira permintaannya banyak atau sedikit? Nah, titik ini antara kenapa kalau misal kita sebagai produsen ya, kita sebagai pelaku penjualan, ketika kita mematok sebuah harga itu terlalu tinggi, ya nggak ada yang beli. Karena pasti yang dicari pasti harga yang murah. Tapi ketika kita mematok dengan harga yang paling murah sendiri gitu, kira-kira untung apa? Ya kan? Bisa jadi malah berantem sama sesama apa ya, lebih murah loh. Diri kok jual harga contoh barang A lebih murah dibanding pasar yang lain. Nah itu jadi sebuah problem. Harus ada titik tengah. Ya, titik tengah di sini. Titik tengah di sini. Baik itu penawar maupun pembeli harus sama-sama untung. Dengar Pak. Dengar Pak. Untuk menyimpan suatu barang, tidak gambar no, aku bisa gambar pabrik ya sih. Terus anggap aja ini pabrik ya, ini konsumen. Nah, guys, gambarannya ini lah. Ini pasar. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan. Kadang kebutuhan itu nggak bisa dia penuhi sendiri ya. Contoh, Pram beli sabun. Dia kira-kira Pram mandi pakai sabun ya. Kira-kira dia bisa membuat sabun sendiri nggak? Enggak kan? Nah, perlu dia akhirnya membeli di pasar ya. Nah, contoh kalau nggak ada pasar, apa iya Pram tahu-tahu datang ke perusahaan atau ke pabriknya lalu ngetok pas satpamnya, Pak tuh buat sabun gitu ya? Apakah seperti itu? Tidak. Nah, ini gambarnya sederhananya ya. Jadi ketika konsumen ini memerlukan sebuah barang ataupun produk yang dia butuhkan, maka dia akan mengunjungi sebuah toko, minimarket, pasar modern atau sebagainya di pasar yang ada
untuk memenuhi kebutuhannya terkait produk tersebut. Ya. Agar banyaknya Sing banter toh. agar banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi dari banyaknya jumlah produk. Oh, kita beli plus bintang. Ya, tidak tepat ya karena dia udah menyiapkan jawaban dari subuh tadi ya kayaknya. Dari subuh yang menyiapkan jawaban, aku menyiapkan penerapan tenaga kerjanya. Yang disampaikan oleh Ibu tepat ya. Jadi dengan adanya berbagai macam situasi kegiatan pasar, di sini kan ada pos-pos ya, mulai dari butuh pramuniaga, kemudian pasar ini ya, penjual membeli barang kemudian harga. Di buku masing-masing yang marketing ya, ya. Kalau nggak bawa bisa di kertas biasa. Pak, belum disampul. Belum disampul. Belum disampul. Nggak apa-apa. Ayo tangannya yang bekerja, mulutnya diam. iPad. Gimana? Nulis surat cinta untuk Apa itu perbedaan pasar modern dan pasar tradisional? Jauh dari 4 aspek ya. Penjualnya seperti apa, pembelinya seperti apa, barang atau produk yang dijual di sana, kemudian yang terakhir dari harga. Nah ini juga Pak. Brand luar Pak. Brand luar. Brand luar, varian produknya ya, lengkapnya. Untuk hari ini kita cukupkan ya untuk pembelajaran kita. Nah, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu pasar dulu, pengertian pasar? Yang belum. Kamu siapa? Natasha, apa pengertian pasar? Tempat? Tempat antara penjual dan pembeli melakukan sebuah transaksi jual beli. Oke, baik itu tempatnya secara fisik maupun non fisik. Syarat terbentuknya pasar sudah paham ya. Kemudian perbedaan pasar modern dan juga pasar tradisional. Nah, besok kita akan lanjut untuk pembahasannya berkaitan dengan klasifikasi termasuk juga ruang lingkup pasar ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya. Oke, kita akhiri untuk pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.